Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Fitri Syahidah dengan NIM 1903696. Perkenalkan, nama Erta Alfani, NIM 1908778. Perkenalkan, nama saya Kenari, NIM 1904862. Kami akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran, desain kurikulum, dan program pembelajaran individual. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai desain kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan pelajaran, juga cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk selanjutnya ada perangkat kurikulum. Sekolah inklusi pada umumnya memakai kurikulum yang sama dengan sekolah yang lainnya ya, atau sekolah pada umumnya. Silabus dan rancangan pembelajarannya pun juga sama seperti sekolah yang lainnya. Hanya saja yang membedakan adalah untuk anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan standar yang lebih rendah dibandingkan standar pada peserta didik yang lainnya. Karena peserta didik berbagai macam karakteristiknya, sebagian RPP dirancang berbeda pula. Oleh karena itu, program pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus sebaiknya dirancang khusus untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan individu dari anak masing-masing. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan 3 model kurikulum. Nah, yang pertama itu adalah program kurikulum reguler ya, atau kurikulum secara umum. Nah, anak berkebutuhan khusus pada kurikulum ini menggunakan kurikulum yang sama pada sekolah pada umumnya yang lainnya ya, dan belajar dengan cara yang sama juga dengan anak-anak pada umumnya. Hanya saja dikhususkan kepada motivasi, rencana pembelajaran, lebih diperhatikan. Nah, selanjutnya ada kurikulum modifikasi. Nah, kurikulum modifikasi ini adalah pengembangan dari kurikulum umum dirancang khusus ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa mengikuti kurikulum umum. Jadi dimodifikasi sehingga diharapkan dapat mengikuti pembelajaran seperti anak-anak yang lainnya. Nah, selanjutnya ada kurikulum individual. Kurikulum individual ini dirancang untuk satu orang anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat istimewa. Program pembelajaran ini tuh harus program pembelajaran yang dinamis, artinya yaitu sensitif terhadap perubahan dan perkembangan terhadap anak peserta didik. Kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi sudah dijelaskan tentang kurikulum. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagi penyelenggara sekolah pendidikan inklusif yang menggunakan K13, maka guru-guru harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama ada menganalisis kompetensi dasar dari setiap muatan mata pelajaran pendukung, tema atau subtema yang akan diajarkan. Yang kedua, ada menyusun indikator pencapaian hasil belajar dan secara kompetensi dasar. Yang ketiga, ada menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Yang keempat, ada menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan model pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang terakhir nomor 5, ada menyusun instrumen yang meliputi penilaian proses, kemudian ada penilaian hasil belajar. Terima kasih. Baik, lanjut ke desain kurikulum. Anak berkebutuhan khusus harus mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama ada karakteristik. Karakteristik sendiri merujuk pada kesulitan yang dihadapi anak tersebut. Nah, karena kita tahu kesulitan yang dihadapi anak berkebutuhan tersebut, maka kita dapat menggolongkan bagaimana anak ini, apakah tunarungu, tunadaksa, tunanetra, ataupun yang lainnya. Kemudian ada kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus sendiri, baik dari kurikulum, sekolah, maupun guru, harus memposisikan bagaimana apa yang diinginkan anak berkebutuhan khusus. Jadi, tidak semena-mena semua ilmu yang akan diberikan anak berkebutuhan khusus itu bisa diserap oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Misal, kita harus mengadakan perbedaan antara kebutuhan anak tunarungu dengan tunanetra, ataupun anak tunanetra dengan tunadaksa, dan lainnya.
Next, pada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam merancang kegiatan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif antara lain. Pertama, penyusunan rencana pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan evaluasi. Baik, lanjut kepada penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, di dalamnya meliputi ada tujuan, pengelolaan kelas, kemudian ada penyesuaian materi, penyesuaian topik, lalu penggunaan sumber media yang akan diajarkan, kemudian ada proses penetapan rencana penilaian. Selanjutnya di sini ada rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran dirancang sesuai kebutuhan peserta didik, kemampuan dan karakteristik peserta didik, serta mengacu pada kurikulum yang dikembangkan. Dan rancangan pembelajaran di sini mempunyai hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusif. Yang pertama, ada menyusun rancangan pembelajaran. Dan yang kedua, ada melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ada melakukan evaluasi. Dan yang pertama di sini menyusun rancangan pembelajaran. Di sini itu ada menetapkan tujuan dan merancang pengelolaan kelas, mengorganisasikan bahan atau materi, ya seperti topik apa yang harus ingin diajar kepada peserta didik. Terus selanjutnya ada merencanakan strategi pendekatan kegiatan pembelajaran, merencanakan prosedur kegiatan pembelajaran, kayak mana peserta didik itu harus mencatat, mendokumentasikan dan menampilkan hasil belajarnya. Dan ada juga media belajar. Yang terakhir ada penilaian di sini peserta didik telah menyelesaikan tugasnya dalam suatu proses pembelajaran. Dan yang kedua di sini ada melaksanakan kegiatan pembelajaran. Melaksanakan kegiatan pelajaran di sini melaksanakan apersepsi, yang berarti kayak membaca ulang atau membuka ulang materi yang telah dibahas sebelumnya, dan menyajikan materi atau menyiapkan bahan pembelajaran, terus menyiapkan soal latihan. Dan yang terakhir itu mendorong siswa untuk lebih aktif lagi atau lebih giat. Yang ketiga ada melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi ini kayak melakukan penilaian selama kegiatan pembelajaran secara berlangsung. Selanjutnya di sini ada program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual ini disusun oleh pihak yang berkaitan dengan proses belajar siswa seperti guru kelas, guru bidang studi, orang tua, psikolog, dan pihak lain yang ikut menunjang kegiatan belajar mengajar siswa yang bersangkutan. Program pembelajaran individual ini itu bersifat fleksibel dan progresif dengan memperhatikan penanganan yang paling sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham tentang desain kurikulum? Lalu ada rancangan pembelajaran, dan yang terakhir ada program pembelajaran individual atau PPI. Nah, sebelum mengakhiri video ini, kami telah menyajikan sebuah video tentang program pembelajaran individual atau PPI di dalam sekolah inklusif tentang pendidikan inklusif. Selamat menikmati dan menonton. Semoga kita dapat mengambil ilmu dalam video tersebut.
Terus lainnya apa aja? Pakai nasi dah. Ini kita boleh nggak belajar sama ya? Boleh. Kita belajar sama-sama ya. Bisa baca? Kalau ibu tanya ini apa bacaan? Ba. Oh, pintar. Kalau ini apa bacaan? Iya. Ini huruf apa? Ba. Ini? Ju. Kalau digabung jadi apa kata? Baju. Pintar. Sekarang coba deh sebutin benda-benda yang ada di sekitar. Contoh itu apa? Benda apa? Namanya apa? Kalau ini coba ini apa? Pensil. Sekarang ibu mau tanya, ini gambar apa? Itu gimana? Oke, sekarang kita mainan ya. Mau mainan? Sekarang ini gambar apa? Gambar sapu. Coba kamu pilih tulisan sapu kayak gimana ya? Iya. Pintar. Sekarang kita mau mengerjakan ini. Tadi sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, kita tulis dulu namanya di sini. Sekarang tadi udah menjodohkan. Nah, sekarang kita melengkapi huruf. Ini kegiatan apa? Makan. Tulisan makan ini kayak gimana? Iya, pintar. Coba tulis. Sekarang coba Radit nulis buku. Kalau tulisannya buku kayak gimana? Tadi. Halo. Meja, pintar. Gambar ini dulu. Ini gambar apa? Coba Tulis tulis. katanya. Meja. Ja. Oke, bentar. Sekarang kita udah belajar tentang apa aja? Tentang benda-benda di sekitar. Apa aja tadi bendanya? Satu, meja. Ya. Habis meja apa lagi? Buku. Terus mata. Kaki. Ya. Terus kita tadi udah belajar tentang kegiatan sehari-hari. Apa aja tadi? Yang ketiga, makan. Nah, Jadi hari ini kita sudah belajar kehidupan sehari-hari tadi kan, mulai dari bangun tidur sampai pergi ke sekolah, terus benda-benda di sekitar. Jadi hari ini kita akhiri pelajaran kita. Hari ini Radit senang belajar sama kakak. Ini tadi kakak siapa namanya, ingat nggak? Kakak siapa? Mimi sama kakak Rizky. Oke, Radit belajar lagi di rumah ya. Ini dibawa pulang, dipelajari lagi di rumah, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bareng. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.